Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada arsihi pamidada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ilahi anta maksudi walidam kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Sebagai dalam menjadi para alim, para asatid, terus saja imam manakib, sarangan saja jamaah manakib Abdul Qadir Al-Jailani di mana saja berada, khusus Nepal sebagai tempat kadinto. Alhamdulillah segala puji terasa syukur nyarasana aturake ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ki apane kekuatan ke abad, ki apane dengan jantung ke abad, si apane mudi tur apane satu segala sesuatu sebagai dengan abad kadito para sebagai mulia kadito tak satu pun atau tak satu helai rambut pun, tak satu kedipan mata pun melainkan segalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang polanya manusia mereka karena tak ada dekat Allah, akhirnya satu persatu dipreteli kebesaran Allah, satu persatu dikuasai kuasanya Allah, satu persatu dimiliki apa yang menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita nyatanya sama sekali tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai diri, baik diri yang zahir maupun diri yang batin. Kalau sudah tak memiliki diri yang lahir maupun yang diri yang batin, bagaimana kita akan memiliki yang lain, yang selain daripada diri kita? Nah, para saudara mulia, saya ingin mengevaluasi tentang MC. MC mungkin alangkah baiknya kalau kajian itu tausiah agama bisa, tapi disambungkan dengan kajian ilmu ma'rifat. Karena kita fokus kajian kita yaitu adalah tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kajian kita fokus kepada ilmu ma'rifat. Ya. Kajian tentang ilmu ma'rifat. Namun tentunya tidak tunggal ma'rifat itu, karena kita mengkaji di sini yaitu adalah ilmu syariat Nabi, tarikat Nabi, hakikat Nabi, Nabi ma'rifatullah. Kenapa di terakhir itu ada Nabi ma'rifatullah, bukan ma'rifatullah langsung? Syariat Nabi, tarikat Nabi, hakikat Nabi. Coba, ini kan semuanya ini kan keterangan Nabi. Syariat Nabi, tarikat Nabi, hakikat Nabi. Tapi bukan ma'rifat Nabi, tapi Nabi ma'rifatullah. Sampai bisa paham. Kenapa demikian? Karena Nabi itu bukan bermakrifat, dan hakikatun Nabi itu telah nyata pada diri kita. Terangnya hakikat Nabi itu adalah telah nyata pada diri kita, menjadi batang tubuh kita, menjadi rohani kita. Maka itu ketika assalamu alaika ya Rasulullah, apa itu yang nampak pada diri kita? Assalatu wassalam itu mestinya terbit di kalbu kita, yaitu adalah rohani kita yang diutus kepada jasad kita. Karena rohani kita yaitu adalah nurnya, jasad kita juga adalah nurnya. Makanya ketika kita bersalawat tidak terpandang kemana? Terpandang kepada hakikatun Nabi. Jadi tidak kosong. Yang terpandang yaitu adalah hakikat Nabi. Karena dengan hakikat Nabi maka Nabi ma'rifatullah. Kenapa kita belajar tentang asal usul? Kenapa kita belajar tentang Nur Muhammad? Ya, karena untuk mengetahui asal usulnya kita. Ternyata Nabi itu bukan berma'rifat, tapi Nabi itu adalah ma'rifat. Nabi itu adalah ma'rifat. Atau dengan kata lain, dengan cara mudahnya itu Nabi itu adalah
kenyataan keterangan Allah Ta'ala. Ini Nabi yang Muhammad bin Abdullah maupun Nabi yang Nur, yaitu adalah Rasul yang sifatnya universal, itu semuanya yaitu adalah keterangan kenyataan Allah, keterangan kenyataan Allah. Makanya bukan bermakrifat, tapi dia adalah makrifat. Sebetulnya kita ini sudah makrifat, cuma kita ini kan tak nampak. Dengan zahir kita, dengan wujud kita itu sudah makrifat. Orang kita ini sebetulnya itu keterangan kenyataan Allah kok. Teramat nyatanya Allah. Maka itu kita itu tak nampak dari kita. Kalau sudah teramat nyatanya Allah. Tapi kalau sudah tak nampak kenyataan Allah, maka teramat zahir dari diri kita. Kita lah yang nampak kan. Nah, itu dia masalahnya. Padahal senyata-nyatanya kita ini semuanya sudah manusia maupun alam makhluk itu semuanya makrifat. Kenapa makrifat itu kan kenal, nyata. Artinya kenyataan Allah, mau kemana lagi kita tuh memandang, melainkan memandang wajah Tuhannya dengan pandangan Allah, Makanya saya masih tentang MC kajian ilmu ma'rifatullah. Jadi namun kita ulas bahwasanya kajian kita kajian syariat Nabi, tarikat Nabi, hakikat Nabi, ma'rifatullah. Yang baru-baru mungkin masih pusing ikuti, tapi nggak apa-apa, ikuti saja. Ya, dapat keterangan, paham sedikit saja. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita bersama-samanya. Kita kirimkannya dulu kepada musannif, itu kepada Syekh Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ya alhamdulillah. Kita lanjutkan pada bacaan. Ana Abdul Arwah wa Adam Abdul Bashar. Adam atau aku bapaknya sekalian arwah, dan Adam itu bapak daripada sekalian batang tubuh. Tetapi Nabi Adam dijadikan daripada tanah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Khalaqal insana min tin," aku jadikan insan atau Adam itu daripada tanah, dan tanah itu dijadikan daripada air, dan air itu dijadikan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz dan tanah itu dijadikan daripada air, dan air itu dijadikan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ruh kita dan batang tubuh kita itu dijadikan daripada Nabi Muhammad, maka Muhammad juga namanya. Makanya makrifat Nabi. Kalau semua zahir dan batin kita sama-sama dijadikan daripada Nabi Muhammad, apa juga namanya? Ya Muhammad juga namanya. Jadi nama yang sebenar-benarnya pada diri manusia yaitu adalah Muhammad. Makanya kalau di Mekah itu disebutnya Muhammad. Tapi orang Mekah nggak tahu juga dia kalau ditanyakan tentang apa itu, karena apalagi disebutkan Wahabi. Cuma itu kan nama sebutan aja, nama panggilan aja, Muhammad. Ya. Jadi alam semesta itu dan diri kita, zahir dan batin kita itu kesimpulannya yaitu adalah bernama Muhammad. Nama dari Muhammad masing-masing lah, kan? Nama daripada bapak ibu kita ya masing-masing.
sesuai dengan nama kita masing-masing. Tapi hakikat nama kita yaitu adalah semuanya bernama Muhammad. Pada dahir kita itu sudah Muhammad kok. Orang mem hak dede katana itu hak kan hurufna. Kemudian mem kepo, kemudian saka dan apa namanya? Muhammad. Makanya Allah ada halaktu Muhammadin halak doa dalam surat itu. Sengkok ada tiap Adam dia jadi kebenar sengkok. Masih ada kebenar sengkok yaitu adalah Muhammad. Yaitu adalah Muhammad. Karena diri dahil kita karena ruh kita daripada nurnya Muhammad Abul Ahwal, kemudian Adam Abul Bashar dan Adam itu adalah bapaknya daripada segala batang tubuh, sedangkan Adam itu diciptakan daripada tanah itu diciptakan daripada air daripada angin daripada api itu daripada nur. Berarti kesimpulannya dahil dan batin kita sama-sama nur Muhammad, sama-sama nur Muhammad juga sama kita. Tak banyak orang lambat pada kesenantiasaannya. Apa yang mana kau mau guna? Yang sering kita dibingungkan dengan pertanyaan hakikat kalau dengar orang dulu kan. Tapi lantaran kita belum mengkaji ini, makanya kita nggak tahu. Ya, nama saya Idris lah. Padahal orang itu bukan itu yang dimaksudkan. Ditanya, siapa yang mana kau yang sempurna? Yang masih sempurna. Oh, yang kita nama Pak Idris, Pak Abed, kan Pak Rafi namanya kan? Tak benar jawaban. Apa benar namanya yang mana itu? Pada yang melanggar, pada yang berusaha Allah. Tapi yang dimaksud itu yaitu adalah yang dimaksud itu yaitu adalah hakikat. Mana tadi? Kalau kita dan batang tubuh kita tiada lain, maka hendaklah kau serahkan Nur Muhammad itu pada wujud dan seluruh batang tubuh engkau kepada sekalian. Yaitu insyaallah ta'ala engkau akan melihat akan keelokan dan wujud lagi suci adanya. Karena tubuh kita yang kasar ini sekali-kali tiada dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas bahwasanya kalau kita ingin mengenal Allah dengan cara dahir, maka Allah tidak akan dikenal. Kita mau mengenal gimana orang kita mati kok. Batang tubuh ini mati, tak bernyawa. Mana ada orang mati itu kenal Allah? Tanya yang marah buka pun tak tahu dia. Kan bahwa yang tak tahu dia. Karena dia melahirkan dengan Nur Muhammad juga. Maka barang siapa yang membesarkan Nur Muhammad dan mensyahadahkan Nur Muhammad adalah dia dan akan kenyataan bagi wujudnya, maka tiap-tiap apa yang datang kepadamu yaitu seperti penglihatan, pendengaran, rasa dan sebagainya, maka yaitu semata-mata sebab nur juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, laqad ja'akum minallahi nurun. Nah, ini kau pernah bersabda mujah. Ini kan kenyataan keterangan-keterangan seperti ini kan sudah sering kita bahas sebetulnya kan. Cuma ini kan lebih menguatkan lagi obrolan itu ada kitabnya juga ternyata. Itu nggak asal. Dan ini kitab yang dikaji Kiai Abdul Ghani, yang dikaji guru sekumpul itu kan ini kitab Risalatus Samaniyah. Apalagi beliau tarikatnya itu adalah tarikat Samaniyah. Para nabi saudara hujah, qad ja'akum minallahi nurun.
Setiap yang datang kepadamu itu yaitu adalah nur. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya wa fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura. Coba kan, semua kan, karena semuanya itu kaja'akum minallahi nur. Bahwasanya setiap yang datang, yang ada pada diri kita ini sekarang ini kan dulunya tidak ada, makanya dikatakan datang kan. Dulunya ini tidak ada. Kita hanya berjisim saja, bahkan jisim ini sebelumnya pun tidak ada. Jadi datangnya kita ke muka bumi ini adalah sebagai cahaya. Jadi kita mesti itu bisa menerangi bumi, bisa menerangi langit. Dengan cahaya apa? Yaitu adalah dengan cahaya kebenaran al-haq, dengan kebenaran kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bumi ini menjadi gelap kalau tak ada manusia. Ribet bumi ini kalau nggak ada yang mengendalikan. Tapi rusaknya bumi itu juga karena manusia. Karena manusia nggak bisa menjadi penerang, akhirnya bumi itu menjadi bumi dan langit ini juga bisa menjadi rusak karena ulah manusia. Coba. Makanya apa itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kerusakan la tufsidul fasada fil barri wal bahri, tidak terjadi kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, kecuali karena tangan-tangan manusia. Jadi rusaknya, bagusnya, lestarinya itu tergantung kepada manusia, karena manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, para bersama objek kita sudah belajar tentang bagaimana nur itu. Tadi kajar menallahi nur, yaitu adalah hidup kita, kuat kita, pendengaran kita, penglihatan kita, sifat kalam kita, sifat ilmu kita. Ini kan semua adalah semua nur. Disebut apa nur itu? Yaitu adalah disebut dengan ruh. Nih, coba saya jelaskan. Ini makin jelas kalau saya komen. Kalau pandangan orang syariat, yaitu Allah ini adalah Rabb. Muhammad Abdul. Kalau pandangan orang syariat atau ilmu orang syariat ini, dia memahaminya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Kemudian Muhammad itu adalah hamba. Ya sudah, sampai di situ saja. Muhammad itu adalah hamba. Makanya tafsirnya Subhanallah di asra bi abdihi, maksudnya Allah yang memberangkatkan hambanya. Hambanya yang dimaksud yaitu oleh ulama para ahli tafsir, yang disebut hamba itu adalah Muhammad. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwasanya hakikat Muhammad ini adalah nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau sampai di sini kita berarti ini pandangan syariat, kita tak mengerti apa-apa lagi tentang itu siapa hakikat Muhammad itu, dan siapa kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ada pandangan lain, yaitu adalah pandangan syariat. Orang-orang yang pahamnya itu berada di indikasi pemahaman tentang syariat, yaitu Allah itu adalah zat, Muhammad adalah sifat. Adalah sifat. Ini pandangan tarekat. Tadi itu dijelaskan bahwasanya
Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yaitu yang disebut dengan roh. Tapi pahamnya kita bahwasanya Allah itu adalah zat, kemudian Muhammad itu adalah sifatnya. Kenapa demikian? Karena Muhammad itu adalah pancaran daripada zatnya, atau Muhammad itu adalah nurnya. Dia bukan eksistensinya sendiri, akan tetapi eksistensi terlalu tinggi eksistensi. Keberadaannya Muhammad itu, dia tidak mempunyai keberadaan sendiri, tapi keberadaannya itu karena pancaran daripada keberadaannya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini nggak bisa dipisahkan, dan dengan sifat itu nggak bisa dipisahkan. Ya, karena keluarnya itu tidak ada jalan lain. Maka itu ketika kita ingin mengenal kepada Allah, pasti makrifat kepada Muhammad dulu. Kita mengenal sifat dulu kan. Makanya kenapa kita belajar tentang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, sifat 20 itu. Kita belajar tentang sifat itu agar kita kenal kepada zatnya sifat. Jelas kan? Nah, ini pemahaman tarikat bahwasanya kita memahami Allah itu adalah zat dan Muhammad itu adalah sifat, dan sifat itu banyak: sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kadirat, uridan, aliman, hajan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat 20 yang wajib, itulah sifatnya Allah disebut dengan Muhammad. Muhammad itu adalah cahaya, ja'akum minallahi nur. Ini sifatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semuanya adalah sifat daripada Muhammad. Itu pahamnya orang tadi. Nah, kalau pahamnya orang hakikat, artinya ketika Allah sudah menerangkan kita tentang hakikat, kita akan terpandang hati kita, akan paham hati kita. Allah itu adalah, ini makin dekat nih. Allah adalah ruh. Karena hampir sama nih sebenarnya, kan cuma kesinambungannya saja. Allah itu adalah ruh. Kemudian Muhammad itu, ini kan syahadat nih. Asyhadu an la, awalnya kan dari kata asyhadu an la ilaha, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Nah, pada paham hakikat Allah itu adalah ruh. Pada diri kita nyata nggak ruh, dan ruh alam semesta ini yang universal. Coba. Kemudian Allah adalah ruh, kemudian Muhammad adalah jasad pada diri kita ini. Jasad. Semakin dekat kan? Berarti ruh dan batang tubuh kita itu adalah ruh. Allah itu ruh pada diri kita, terpandang kepada rohani kita itu. Itulah kenyataan Allah, wa qulir ruh min amri Rabbi. Dan batang tubuh kita yaitu adalah Muhammad, tadi sudah disebut mem. Dan mau memandang kemana lagi? Dalilnya sudah jelas bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, diri yang mana nih? Pada hakikat diri kita, yaitu adalah hakikat Abdul dan Rabbun. Pada tarekat, yaitu adalah Allah, dan kemudian Muhammad adalah sifat ada pada diri kita. Coba. Ini kan berkesinambungan nih. Kemudian pada hakikat Muhammad, yaitu Allah itu adalah ruh, kemudian Muhammad adalah jasad. Maksudnya bukan ruh itu dia Tuhan, akan tetapi ruh itu kenyataan Tuhan. Ruh itu adalah kenyataan Allah. Dengan adanya ruh kita ini, makanya kita terpandang kepada hakikat ruh.
Dari mana hakikat ruh? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita sebut tadi pada bab tarekat, yaitu adalah zat. Tampaklah kenyataan diri kita. Makanya terpandangnya kenapa? Arab-Arab sebelum Arab-Arab bukan terpandangnya kepada diri kan? Tapi roh itu yang hidup. Roh itu yang hidup. Coba, yang dihidupi adalah jasad. Roh itu adalah hidup. Dari mana dia roh itu hidup? Karena dia ada zat yang maha hidup. Kalau pada tarekat yang hidup itu adalah Muhammad, sifat yang hidup. Tapi nampak pada hakikat, yaitu adalah ruh kita itulah, karena ruh kita itu adalah hakikat Muhammad, maka hakikat Muhammad itu adalah kenyataan Allah. Kalau di sini kan sifat nih, sifat menunjukkan kepada yang punya sifat. Pada kita sekarang itu yaitu adalah ruh. Kenapa pada diri kita sekarang ini? Coba, di sini pasti banyak yang ragu nih. Takut mau menyatakan bahwasanya hakikat ruh kita itu adalah Allah, hakikat jasad kita itu yaitu adalah Muhammad. Udah saksikanlah Allah Muhammad. Ternyata tidak bisa dipisahkan. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya Allah Muhammad tak bisa dipisahkan. Ruh dengan jasad tak bisa dipisah. Kita sekarang ini untuk bersaksi. Tapi ketika nanti ini sudah dipisahkan Muhammad, maka hilanglah Muhammadnya. Karena ruh kan tetap. Sebagaimana di sini hilang sifat, maka sifat ketika hilang sifat tinggallah. Sebagaimana juga di dalam paham syariat bahwasanya hamba hilang maka nyata Allah. Kata Tuhan. Hilang dasar maka nyata ruh. Nyata ruh. Bisa dipaham? Ini man araf nafsahu faqad araf rabbah. Berarti ruh dan jasad kita yaitu hanyalah semata-mata keterangan kenyataan Allah. Ketika kita pandang jasad, hakikat Muhammad tak ada. Ketika kita pandang ruh, tak ada. Yang nyata adalah Allah. Tapi bentuknya pada diri kita yaitu adalah ruh. Nampak dahil adalah ruh. Menurut orang Arab ruh itu batin kan? Tapi bagi orang hakikat bahwasanya ruh itu adalah nyata. Ruh itu adalah nyata. Oleh karena ruh itu adalah nyata, maka itulah karena itu adalah bentuk kenyataan Allah menyatakan dirinya dalam bentuk ruh itu, maka hakikat ruh waktu ruh bin Abdul Rabbi itulah kenyataan Tuhan. Sekarang kita implementasikan kepada alam semesta. Kalau lah ruh semua, karena ruh itu perlu dipahami. Kehidupan yang universal. Sifat odi. Ketika tidak ada sifat hidup ini pada alam semesta, kemudian kepada diri kita ada di alam semesta. Tidak ada. Berarti bukti adanya Allah atau nyata Allah itu karena ada nampak pada roh. Dan sekarang roh ini pada mana? Pada diri kita ini kan? Pada diri kita. Pada pandang kemana lagi? Orang itu semakin makrifat itu semakin jelas Tuhan. Kalau di sini nih Tuhannya kan masih abal-abal, masih gampang kan? Coba kita pahami bahwasanya Allah itu Rabb, kemudian Muhammad itu adalah hamba. Sudah sampai situ kan, masih tak jelas Tuhannya. Coba kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi macam mana kenyataannya Allah, macam mana kenyataannya Muhammad yang hamba itu.
Ya Muhammad bin Abdullah lah yang kita saksikan kan, ada sampai di situ. Tapi terkait ke dalam diri kita pun sudah tak paham lagi bahwasanya kita itu hakikat kenyataan Muhammad itu hakikat kenyataan Allah. Kenyataan Allah. Dan ini tak bersimpangan ini dengan ini semuanya. Ada yang bertentangan. Ini berkesinambungan semua ini kan, saling menguatkan. Tinggal bagaimana Allah berikan rasa pada diri kita atau pemahaman pada diri kita. Apakah kita ini terpandang kepada ini? Kalau kita gelap, ya Pangeran Raja, ya Allah. Kan Muhammad itu siapa? Ya hamba Allah. Kan itu kan. Kalau kita paham sampai di situ, ya inilah berarti kita makamnya nih. Kan? Wah ini banyak tentang ngaji macam di sini lah. Tapi kalau kita sudah mulai ngaji, kita sudah menjelaskan tentang sifat agar kita mengenal kepada yang punya sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengandungi sifat. Perlu diulang lagi enggak? Ya, sifat Qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, kadiran, muridan, aliman, ayat, samian, basar. Itu sifat wajib bagi Allah untuk mengetahuinya, yaitu adalah pada diri kita kaji qudrat, iradat pada diri kita, yaitu adalah ada pada pernapasan kita. Ilmu hayat, ilmu itu ada di dalam pada otak kita. Kemudian hayat itu ada pada pusar kita. Kemudian sama itu ada pada telinga kita, kemudian basar itu ada pada mata kita. Kan semua ada nih sifat. Tapi daripada mana ini semuanya ini kan cahaya nih. Coba ada mata tapi tidak ada penglihatan. Berarti yang menerangi itu yang mana? Yang menerangi itu mata atau penglihatan? Makanya kenapa dikatakan kejam minallahi wa senjata datang kepada itu adalah cahaya? Ada cahaya. Nah, atau sekarang ada pandangan tapi mata tak ada. Pada sekarang dengan pada roh. Kalau pada roh lain lah, kita memandang tidak dengan mata. Ini berbicara sekarang nih, yang kita sudah yang ada jasad nih, semua manusia berjasad nih. Nah, makanya disebut bahwasanya ma'ani dan maknawi itu berlazim-laziman. Kenapa dikatakan berlazim-laziman? Karena mata itu adalah barangnya, penglihatan itu adalah fungsinya. Mata adalah barangnya, beberapa antena lah, parabolana. Mata itu parabolana, kopek parabolana, elok parabolana, model parabolana. Itu semuanya. Dahir kalah. Tapi rohnya itu adalah fungsinya. Itulah yang disebut dengan nur. Jangan bayangkan nur seperti cahaya ini. Coba. Kalau tak ada kalam, bisa nggak nur pengucapan itu ada nggak? Kita nggak bisa berkata-kata, makanya itu dikatakan nur. Maka itu kita bisa berkata-kata. Dengan kata-kata itu orang bisa paham dengan kata-kata kita kan. Berarti itu kan menerangi kan. Makanya makamnya Jibril itu adalah di otak kita, tapi wakilnya yaitu adalah lisan kita. Makanya yang menyampaikan ilmu itu siapa? Jibril. Pada kita lisan. Ketika kita sampaikan ini dengan kata-kata ini, yang menyampaikan itu di lisan. Kemudian kita menjadi paham, yaitu adalah itulah namanya Jibril. Jibril itu adalah nur. Dia enggak laki-laki, enggak perempuan, disebut dengan malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau kepada kita yaitu bukan wahyu, tapi adalah ilham, kepahaman. Kepahaman ada pada diri kita kan. Disampaikan pada lisan zahir dan lisan batin. Saya yang menyampaikan ini, siapa hakikatnya yang menyampaikan wahyu? Pada saya? Jelas kan? Ini nur mengkalam. Kan dia laki-laki gak perempuan.
menyampaikan wahyu. Kemudian yang memahamkan juga tugasnya Jibril. Coba. Ini bisa disampaikan ini melalui kata-kata, ataupun Jibril itu, Nur Jibril itu dia langsung memahamkan walaupun tidak melalui kata-kata. Cuma maksudnya kalau pada diri kita, yaitu adalah bentuknya inilah mulut nih. Kan? Sampai mau menyampaikan apa-apa. Maka itu kalau kita menyampaikan yang buruk-buruk bukan jadi Jibril, Nur juga, tapi setan dia. Kan? Menyampaikan, nak menyinggung orang, nak mengadu domba orang, ada Jibril mengadu domba orang. Maka ada Jibril. Jibril itu hanya menyampaikan kepahaman tentang ilmu. Itulah tugasnya Jibril. Makanya kita kan jadi paham kan. Kalau bapak itu nggak paham, nggak dipahamkan oleh Jibril, walaupun berbuih-buih, berusaha-usaha untuk kita menyampaikan ini, bapak tak akan paham juga. Betul? Makanya itulah yang disebut dengan malaikat mukarrabin, malaikat yang paling dekat dengan diri kita. Mukarrab itu daripada kalimat karaba itu dekat, mukarrab itu adalah teramat dekat. Orangnya, malaikatnya itu teramat dekat dengan diri kita, makanya disebut dengan mukarrabin, teramat dekat. Ya inilah ada diri kita, orang bersama kita kok. Benih makan lain lampu ngereng, lagi tongkat aja jawab. Itulah ayat yang lagi tongkat berarti lah lagi. Entah mana borgo bibi, mana borgo begini. Lain katanya malaikat itu Nur nggak lagi-lagi nggak berbuat. Ini sudah bersama diri kita nih. Yang memberikan kepahaman pada diri kita. Makanya kalau kita itu busuk hati, kalau kita dengki banyak dosa, tak paham lah. Kenapa? Karena pada diri kita itu ada sifat anjing, ada sifat kekotoran. Nur itu nggak masuk, nurullah laitali asi, cahaya Allah itu tak akan masuk kepada hati yang penuh dengan maksiat. Makanya kenapa kita dihantam dengan zikir, suruh istighfar, jaga mata, dengan telinga, itu dalam rangka pembersihan jiwa kita agar kita tidak kotor. Kalau sudah kita bersih, tidak kotor, maka senanglah Jibril dalam rumah kita. Senanglah dia memberikan pemahaman dan kita nggak usah ada yang menyampaikan, kita sudah paham sendirinya. Siapa yang memahamkan itu? Jibril. Kan? Bukan kita bayangkan Jibril itu berjumpa-jumpa terbang sini, terima sana, itu jin itu. Katanya Nur, laki-laki nggak perempuan. Tugasnya kan itu aja, memahamkan itu aja. Dia nggak pindah-pindah, nggak ngasih rezeki juga, nggak nyabut nyawa juga. Dia yang memahamkan itu lah. Cahaya kepahaman pada diri kita itu diwakili dengan inilah lisan kita ini. Makanya kalau kita ikhlas menyampaikan sesuatu akan masuk ke telinga, kemudian akan diserap oleh hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita ikhlas memang betul-betul keluar dari cahaya kan. Tapi kalaupun kita menyampaikan kebenaran, akan tetapi kita tidak terpandang kepada Allah yang merintahkan Jibril tadi, maka walaupun agama ini didakwakan sebagai rusak umat, kata-katanya bagus, firman juga yang disampaikan. Tapi kapan dia mengatakan kalau Allah Ta'ala, dia sudah merampok ayatnya Allah. Karena kalau Allah Ta'ala itu pasti keluar daripada Allah memang. Ini sudah tenggelam. Kalau sudah kalau Allah Ta'ala, Abdul sudah lenyap, Muhammad sudah lenyap, kemudian ruh dan jasad ini sudah lenyap, sudah tak ada lagi. Kalau sudah tak ada lagi, tinggallah Allah. Berarti kalau Allah Ta'ala memang keluar daripada Allah. Kalau ini tak lenyap-lenyap, siapa yang berkata? Coba. Kalau ini tak mati-mati, tak hilang-hilang, yang berkata itu adalah kita lah. Langkah hebatnya kita jadi punya wahyu. Kita menyampaikan wahyu. Mestinya wahyu itu tetap keluar daripada kalau Allah Ta'ala.
Kalau sudah keluar daripada kalam Allah Ta'ala, itulah ikhlas karena dia sudah dikembalikan kepada asalnya. Yang berkata itu ya Allah. Wah, berarti Ustaz itu Allah. Iya, memang keterangan Allah. Kalau tak ada, coba. Mana bisa kalau tidak dengan Allah nih? Bisa nggak menyampaikan? Tapi bisa. Hidupnya Allah. Coba. Kuatnya Allah. Coba. Pendengarannya Allah. Memang ada kita punya pendengaran sendiri. Atau dulu kita pesan pendengaran. Atau kalau enggak kita punya serep gitu. Kalau sudah tuli kita bisa pesan lagi yang namanya apa tadi spare partnya. Ada barang ganti, ganti pendengaran kemalas dan tua nih. Misalnya kita ganti semua. Kalau sudah tua wajah kita ganti, mata kita ganti, kemudian gigi kita ganti semua. Kalau gigi ada, tapi tak ada rasa dia kalau tak asli. Hambar makan apa tuh hambar kalau tak kepala giginya gigi palsu. Kalau mata juga mata ada palsu, tapi ada mata palsu itu apa dia dibikinnya mata orang yang dipakainya. Mata orang yang mati itu yang dia dipasangkan ke mata kita kan? Kan tetap buatan Allah tuh. Ibaratnya manusia itu kan cuma memindahkan, tahu caranya dia dikasih ilmu, pun ilmunya ilmu Allah. Coba, jadi kan sekolah kedokteran, akhirnya dia ahli mata, kemudian ahli bedah, kemudian dia dipindahkan mata orang yang mati itu dipindahkan ke mata kita. Kan pindahkan aja, bukannya dia buat mata. Kalau buat mata-mata yang atom yang seperti plastik itu aja, tapi kita bisa nengok. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi yang mau kita pandang coba? Masih kita memandang diri kita. Kalau masih kita memandang diri kita, ya sudahlah, itu jadi karun tahu saya. Kuat saya, kaya saya. Coba, yang pintar saya. Coba, semua. Padahal semua itu kita itu tak ada semua itu. Kita itu hanya dilaporkan Allah, kita itu hanya cerita Allah. Kita itu hanya cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada makrifat pada makrifat Allah dan Muhammad itu Allah juga. Allah dan Muhammad itu Allah juga. Nah, makanya kenapa kita dikir itu la ilaha illallah, tak ada Muhammad kan? Tak ada Muhammad Rasulullah. Pada tarikat kita itu kenapa la ilaha illallah, tak ada Muhammad Rasulullah, hanya Allah yang ada, yang disebut dengan yang disebut, yang ingat dengan yang mau ingat, yang hidup dengan yang hidup, yaitu hanya Allah. Karena Allah dan Muhammad pada puncaknya kalimat Allah dan Muhammad itu Allah juga. Coba hilang sifat kepada zat. Kalau sudah hilang sifat, nyata zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat itu Muhammad. Yang disebut Abdul itu Muhammad. Yang disebut jasadun itu adalah Muhammad. Hilang semua ini, maka yang Allah dan Muhammad itu semuanya itu kenyataan Allah. Itulah baru tauhid, tak dua lagi. Kalau tauhid itu kan satu, tunggal. Kalau masih ada Muhammad itu namanya enggak tauhid namanya. Terus kan? Kalau masih ada dua, kalau masih ada tiga, apalagi ada banyak. Yang disebut tauhid itu adalah satu, tauhidun tunggal. Satu, Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Coba di surat Ikhlas itu. Katakan
Allah itu ahad, satu. Tapi kita ikut aja, qul huwallahu ahad. Ya udah kita katakan qul huwallahu ahad, udah selesai. Cuma ngomong aja kan. Kita baca lah Al-Qur'an itu. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ya sudah selesai qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu tunggal dia. Ya Allah itu tunggal, sudah selesai. Berat aja. Coba. Tak ada keterangan apa-apa pun. Bukannya memang kita menyaksikan Allah itu ahad. Kalau sudah lenyap ini semuanya, maka barulah kenyataan Allah itu memang ahad. Kan? Tunggal lah. Berarti jasad diri sudah tak ada, sifat diri sudah tak ada, hamba diri sudah tak ada, maka yang ada tinggal ahad, itulah paham ma'rifat. Kabar Allah, katemur Allah, kadaja Allah, kalam Allah, ke atas Allah, kabel Allah, awal ke Allah. Tak ada lagi la mawjudan bihaqi illallah. Coba. Kan terakhir la ma'budan illallah ini la abdun. La maksudan illallah ini la sifat. Kemudian la mawjudun bihaqqi, lebar dari hakikat la mawjudun bihaqqi illallah, nyata la makrifat. Tidak ada yang wujud lagi selain wujud Allah, selain wujudnya Allah. Nah, apa lagi yang mau dikaji? Kalau sudah la mawjudun bihaqqi illallah, tak ada lagi yang wujud itu selain wujudnya Allah. Semua itu keterangan kenyataan Allah. Masih mau ragu-ragu? Asal menyembah Tuhan ragu-ragu. Allah Rabbi. Nah, kalau semua itu hanyalah keterangan kenyataan Allah, maka itu hakikatnya kita kan timbunnya lagi-lagi kepada syariat. Timbunnya lagi-lagi kepada syariat. Maka itu kalau kita hidup tidak berkasih sayang, berarti kita membenci kan? Makanya syariat sudah mengatakan kita membenci hujan, menolak hujan. Jarang-jarang katakan, wah itu tak bagus itu. Betul. Itu dari sisi syariat aja sudah tak betul, apalagi pada sisi hakikat. Makanya orang yang hebat itu, ini tasawufnya sudah ya. Kita masuk tasawufnya, hakikat. Masuk tasawufnya. Kita ini kan selama ini orang yang kita katakan hebat itu adalah orang yang bisa menolak hujan. Kan? Padahal Kanjeng Nabi itu semuanya bisa kok. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya bisa. Tapi apa matematika pedang? Coba. Apa matematika komplot? Padahal semuanya bisa. Tapi karena pengabdiannya dia kepada Allah, dia lebih berserah kepada Allah. Mau hujan ke, mau tidak ke. Coba, menurut kita kan yang hebat kan orang yang bisa menolak hujan ini. Tapi padahal yang hebat dia adalah orang yang ikhlas ketika hujan, justru dia tersenyum. Alhamdulillah. Itulah yang hebat tuh. Karena dia tidak akan membenci, tidak ada menolak sedikit pun apapun yang terjadi. Itu pada hakikat. Makanya kenapa para ulama itu dipuji serangan Allah itu la khaufun alaihim, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak pernah kubater, tak pernah kubater tak ojo, tak pernah kubater kata ikhlas, tak pernah kubater mana, asal tak kubater mati ya, tak pernah kubater kalau mana, tak pernah kubater. Apalagi mau takut tak ada. Coba yang nyaman orang awam ya dilayani lah, sesuatu ngarang-ngarang dilayani. Coba ya Allah, ada arif fokus lah dilayani. Coba paling andal terakhir, ojen mampur tepat resepsi, itu ojen itu dicukur nak ojen itu berkeras nak, loncer aja terakhir. Betul dukun. Allah Rabbi. Itulah jadi kita tuh. Kalau kita, makanya kita kan suka tergopoh-gopoh.
Walaupun kita itu memandang wali, kenapa? Orang ini kenapa kita itu lebih fokus kepada ilmunya Syaikhul Qadir Jailani, kita tidak terlalu terfokus kepada kekaramatan Syaikhul Qadir Jailani. Ini banyak orang nih yang mengkaji, yang mengamalkan ilmu manaqib, tapi sama Nabil Barakah juga. Ya, cuman ada bedanya kita lebih fokus kepada kajian ilmunya. Tapi kebanyakan orang Islam nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih fokus kepada nyepeng barakan Syaikhul Qadir Jailani. Dia nggak mau tahu, tapi bagus juga lah. Karena mau tak kenal ke pangeran, paling tidak kenal ke orang yang kenal ke pangeran kan. Mau tak bisa sambung ke pangeran, paling tidak bisa sambung ke orang yang sambung ke pangeran. Selamat juga lah, tapi kan nyepek. Tak bisa super direct, tak bisa mangkat direct. Kalau zaman orang tak mangkat dari orang, tak bisa mangkat kan. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana kita bercerita tentang kebarakahnya Syaikhul Qadir Jailani, tentang kekeramatan Syaikhul Qadir Jailani. Memang karena Syaikhul Qadir Jailani itu memang keramat, tapi kita ini lebih fokus kepada ilmunya para wali. Makanya ilmu dalam kata beliau kan, ilmu kasih. Lalu lainnya semuanya ini Allah. Baik kita terpandang kepada sifat ini sudah nikmat kok. Kita itu terpandang kepada terpandang kepada Abdul ini pun sudah nikmat orang solehan. Ya, apalagi terpandang hanya kepada Allah, yaitu adalah pahamnya ma'rifat. Inilah semuanya, baik terpandang kepada sifat maupun terpandang kepada kenyataan Allah, semua tak ada lain daripada selain Allah. Itu makanya disebut dengan ilmu daud, ilmu nikmat, ilmu kasem. Karena sampai jannah benikun perak di dalam 5 bentol, tapi di dalam 24 jam kita tak pernah terpandang kepada selain. Itulah sampai selama-lamanya, dari hidup sampai mati, dari mati sampai hidup, kita tetap di dalam sholat. Makanya dikocak ilmu daud. Majuslah terus nikmat terus. Namun tak ngaji hanya asam belajar, takkan nemu ke Allah. Mengaji seperti ini, mulai dibuka ma'rifatnya, mas kita asam belajar, pakun ketemu Allah. Pakun ketemu Allah. Nanti kita akan sampai kepada pembahasan, ada namanya mukarana namanya dubiah. Di mukarana akan sampai jadi mereka kan dilihat mereka beda namanya mukarana mereka kasar ta'arud ta'yin. Nah, menurut orang ma'rifat itu pada musuh pada murja itu mukarananya itu sudah 24 jam. Tak kudu mungkir Allah Akbar. Tak kudu mungkir seperti itu. Tapi kalau kita masih pahamnya masih tarikat masih Allah Akbar. Masih kita. Tapi menurut orang ma'rifat di dalam perjalanan, di dalam kerja memang terpandang kepada Allah. Memang yang nampak tidak ada lain daripada selain Allah, karena tidak ada wujud selain wujud Allah. Selain wujud Allah, orang itulah asam bejeng. Ajaran dan asam bejeng, tedung asam bejeng, alalakon asam bejeng. Wah, ini ilmunya tinggi kali katanya, ilmu rahasia. Nah ini mak tahu sekali kacau makan. Orang Islam, Hindu, Buddha, Nasrani semua menjelaskan tentang konsep ketuhanannya, makanya mereka kokoh betul di dalam agamanya. Kita ini tahu oleh agama, makanya kita tidak kenal kepada Allah. Disangkanya Allah itu pada saat salat aja kita kan. Nah, makanya kita santai sekandari. Jadi pabada betul sampai betul tertentu itu karena tahu manusia itu sering lalai. Coba perhatikan kalimatnya Syekh Allah Sekandari. Karena Allah itu tahu hamba-hambanya itu sering lalai, makanya belakan betul tertentu oleh ya belakangan. Anu lalai mana lo kan? Nah, berarti orientasinya itu bagaimana kita itu walaupun tidak diminta itu kita tidaklah jelaskan. Oleh karena manusia itu sering lalai, hamba itu sering lalai, makanya sengaja Allah menyediakan waktu oleh dia benar. Dalam 5 waktu. Angin sore tak mari ya hanya satu jelas saja akhir lalai. Dari saking terokna, dari saking sarana, hanya dari saja ibu Korea belakangan 5 Korea belakangan, ada apa yang menggunakan lalai ini?
Cara Allah ya belakang mengukurnya. Coba. Ia mau tak kenal ke Allah, apa yang dipandang kita katakan Allah bukan cara Allah yang kita besarkan. Nah, kalau kita katakan Allah Akbar, kita tidak kenal kepada Allah, makanya apa yang kita besarkan? Coba, apa yang kita saksikan? Kita mengatakan Allah Akbar, bukan kita menyaksikan Allah yang Maha Besar kan? Itulah syahadat. Pada saat kita Allah Akbar, itulah syahadat. Kita menyaksikan Allah yang Maha Besar. Kalau sudah nampak nyata Allah yang Maha Besar, barulah kita sebut. Nah, orang yang sudah makrifat itu sudah 24 jam itu sudah habis. Nah, kata Muhammad itu kata-kata itu semua untuk menyaksikan Allah Akbar, memuji Allah Akbar. Di mana saja, kapan saja. Ya kan? Allah Akbar terus. Tapi tak cuma ternompor. Tidak begitu juga. Memang menyaksikan Allah Akbar memang di sini kok. Ucapkan gimana? Bagus ya, apa-apa. Ucapkan aja lah. Kalau diucapkan aja nggak apa-apa. Sekiranya itu bisa bisa kita semakin nikmat, semakin down, disebut juga Allah. Sekali-sekali nama jadi. Tapi kalau memang Allah takdirkan seperti itu, memang sudah kasih seperti situ, kita sebut Allah subhanallah. Kan semua ucapan itu subhanallah itu memang menyaksikan Allah yang Maha Suci. Karena dia tidak ada sekutu baginya kan. Kenapa dikatakan suci? Tidak ada sekutu, sifat pun sudah tak ada, alam makhluk sudah tak ada, kemudian sifat sudah tidak ada, kemudian jasad sudah tak ada, ruh sudah tak ada lagi, nyawa sudah tak ada lagi, apalagi yang ada. Maka itu disebut apa itu subhanallah, itu Allah Maha Suci, tak ada sekutu baginya, tak ada benda lain, tak ada makhluk lain, tak ada Tuhan lain. Makanya disebut Allah itu suci. Suci lah, yang namanya nggak ada suci lah. Kalau kita sudah nggak ada, yang ada hanya Allah, suci kan? Coba. Kalau masih ada yang lain, kotor namanya. Masih terkontaminasi kan dengan najis. Coba. Inilah dahil selain Allah ini najis. Yang nampak selain Allah itu najis. Woi terlupa dia. Padahal kita tahu selama ini najis itu najis muhaffafah, najis mutawassitah, dan najis mughallada, yaitu pada fikih, betul lah. Makanya pada fikih itu disebutkan yang dikatakan suci itu hilang bau, hilang rupa, hilang rasa. Coba bau di mana? Pada diri kita. Pada hidung. Suruh hilang lah bau kita. Kemudian hilang rupa di mana? Mata. Kalau kita masih memandang, berarti kotor kan? Kalau kita masih merasa, kotor. Kalau kita masih memandang, kotor. Hilang rupa, kemudian hilang rasa. Kalau kita masih merasa, itu namanya kotor. Kalau sudah hilang pandangan yang nyata, pandangan Allah. Kalau sudah hilang pengucapan yang ada kalamnya Allah. Kalau sudah hilang ilmu yang ada ilmu Allah. Kemudian kalau sudah ada hidup hilang, tidak ada yang hidup kecuali hidupnya Allah. Kalau sudah tak ada yang wujud kecuali ada wujudnya Allah. Itulah kesucian. Kan tak ada lagi yang disampaikan. Berarti yang ada itu yang itulah kekotoran. Di fikih aja disebutkan bahwasanya yang disebut suci itu hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Coba. Kalau kita masih terpandang kepada warna-warna, kepada gemerlapnya dunia, kalau kita masih terpandang kepada makhluk, itu namanya fikih menyatakan hilang rupa. Kalau kita masih memandang rupa-rupa yang lain, itu kita tarik fikih itu kepada tasawuf. Dan memandang kepada rupa-rupa yang lain, itu kekotoran.
Jelas? Ada yang mau? Ustaz, minta dijelaskan lagi tentang apa? Tentang sifat 20. Bisa ya kita jelaskan lagi? Apa-apa, request. Ini saya bingung Ustaz, di sini ini gimana? Gak apa-apa ditanyakan. Daripada pulang dari sini tanya kepada yang lain, nanti akan lain pula jawabannya. Di sini lah tanya dulu. Ya. Ngomong di sini. Kalau sudah dapat kenyataan di sini, Bapak mau tanya ke yang lain juga nggak apa-apa. Kalau Bapak sudah paham betul ini, Bapak mau tanya ke yang lain nggak apa-apa. Karena Bapak kalaupun di sana jawabannya lain, Bapak tetap akan menyalahkan atau Bapak akan membenarkan apa yang sudah kami jelaskan. Dan kalau kita belum paham, ini yang dikhawatirkan nih. Kita belum paham di sini, tanya kepada yang lain. Iya kalau betul jawabannya, kalau memang sesuai dengan ini jawabannya. Kalau sempat lain jawabannya perang batin sebenarnya. Makin terdamai-damai. Kalau sudah paham di sini, sampai hanya sengaja umpamanya mau tanya kepada yang lain atau hanya ingin menambah keyakinan, tapi ternyata jawaban itu tidak seperti apa yang sampai pahamkan, sampai akan menolak dengan sendirinya. Kan? Karena kan hati ini kan tahu jawaban ini lain, kita kemana, kawan ini menjelaskannya kan. Nah, karena kita sudah yakin, karena kita sudah tahu. Umpamanya, kan ini kapur, kan? Sudah yakin nih sampai dah paham betul nih kapur nih, dah paham lagi. Kemudian sampai tanya lagi kepada orang, kalau orang itu bilang kapur ini memang ini kapur, sampai tambah yakin kan? Itu untung kan kalau dapat jawaban yang sama. Tapi kalau sempat ada orang yang menjawab lain, coba. Tapi kalau sampai ini sudah paham, sampai nggak akan percaya dengan jawaban yang itu, ya kan? Sampai nggak akan percaya karena sampai sudah hakul yakin paham betul itu tentang kamu ini. Nah, begitu juga dengan hal-hal seperti ini. Makanya kenapa kita itu bukan kita kepinteran, kita khawatirnya itu nggak paham, akhirnya sampai bawa ke sana kemari, habis itu tanya sana tanya sini. Kalau sudah paham di sini tanya lah, kamu tanya. Apa-apa. Kalau kena yang tahu jalannya, santailah dia. Tapi kalau semacam yang tak tahu jalannya, mana sampai di bawah motor. Monggo kalau ada yang mau ditanya.